semoga terhibur ya. Dan kita langsung saja nih akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Erni ya Bu ya. Oke, silakan Bu untuk paparan kita hari ini tentang TBC. Selamat pagi pendengar radio RSPD Kabupaten Kapuas. Pagi ini kita ketemu kembali dalam rangka kita memperingati Hari TBC Sedunia yang tahun ini bertemakan berinvestasi untuk mengakhiri TB atau tuberkulosa atau TBC dan selamatkan nyawa. Nah, ini tema seluruh dunia sama hari ini ya? Sama, ya. Peringatan Hari TB Sedunia diperingati setiap tanggal 24 Maret. Mengapa dipilih tanggal tersebut? Karena pada tanggal 24 Maret tahun 1882, Dr. Robert Koch menemukan kuman yang menyebabkan penyakit TBC. Sebenarnya penyakit TBC ini sudah zaman purba ya. Penemuan terakhir itu pernah ditemukan masih zaman Mesir kuno, itu sudah ada penyakit TB ini. Nah, baru ditemukan kumannya oleh Dr. Koch ini di 1882, sekitar 140 tahun yang lalu. Berarti 1 abad lebih ya Bu? Iya, sudah 1 abad lebih gitu. Tapi penyakit ini masih belum bisa dieliminasi di seluruh dunia. Peringatan Hari TB Sedunia digelar pada tanggal 24 Maret 1982, jadi 100 tahun setelah penemuan Dr. Robert Koch, itu baru diperingati sebagai Hari TB Sedunia oleh WHO yang pertama kali. Jadi peringatan 100 tahun penemuan kuman Mycobacterium tuberculosa sebagai tanda bahwa ini diperingati sebagai Hari TB Sedunia pada 100 tahun kemudian. 1 abad baru diperingati. Iya, betul. Nah, peringatan Hari TB Sedunia merupakan momen yang meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyakit TB merupakan pembunuh yang menular dan paling mematikan di seluruh dunia. Setiap hari lebih dari 4.100 orang meninggal karena TB dan 2.800 jatuh sakit karena penyakit yang dapat dicegah ini gitu. Sorry, ini 28.000 ya, bukan 2.800, 28.000 ya. Orang jatuh sakit karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Penyakit TB selain dapat membunuh orang yang mengidapnya, juga dapat menghancurkan ekonomi keluarga bahkan sebuah negara. Itu yang menjadi semangat tahun ini untuk memperingati Hari TB Sedunia, untuk berinvestasi mengakhiri TB dan selamatkan nyawa. Nah, upaya seluruh dunia untuk memerangi TB sejak tahun 2000 telah menyelamatkan 66 juta jiwa. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 telah menghancurkan upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk mengakhiri TB. Iya. Dikatakan oleh WHO untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 1 dekade 10 tahun terakhir, kematian akibat TB meningkat pada tahun 2020 karena pandemi. Jadi salah satu penyakit yang memberatkan itu adalah TBC. Jadi kalau orang sudah TB, kena COVID, nah itu komplit Bu ya. Iya. Itu dia. Sampai akhirnya banyak yang meninggal karena itu. Gitu. Dan yang paling miris tadi karena COVID ini ya, jadi meningkat kembali gitu. Betul ya. Sekali. Rasanya sudah dibangun bertahun-tahun, runtuh lagi. Itu dia. Nah, akhirnya WHO tahun ini memberi tema peringatan Hari TB Sedunia
yaitu berinvestasi untuk mengakhiri TB dan selamatkan nyawa. Merupakan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri TB di seluruh dunia. Hal ini membutuhkan investasi semua sumber daya, baik keuangan maupun sumber daya manusia, untuk mencegah maupun perawatan pasien-pasien TB. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19, lebih banyak investasi untuk menyelamatkan jutaan nyawa dan mempercepat berakhirnya epidemi TB. Itu. Oh iya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, harapannya memang bisa terpenuhi nanti. Terpenuhi, benar sekali. Nah, pada hari ini saya juga ingin membagikan kita mengenal TBC pada anak, penyakit TBC pada anak. Berarti hari ini khusus nih Ibu Erni mengenalkan TB khusus untuk anak hari ini. Iya, kalau tahun lalu kita mengenalkan TB pada orang-orang dewasa, nah sekarang kita mau kenalan dengan TBC yang menyerang anak. Ihsan juga penasaran Bu. Okay. Nah, anak ini dari usia berapa nih Bu? Nah, dikatakan di kesehatan itu bahwa anak itu dikatakan dari lahir sampai 18 tahun. Itu masih anak. Masih anak. Nah, nanti kita hadirkan setelah satu lagu ya Bu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas apa yang akan disampaikan oleh Dr. Erni, dan sahabat mungkin penasaran. Nah, hari ini kita akan membahas khusus untuk anak, untuk TB untuk anak ya. Jadi tetap setia di 91,4 FM. Semangat ya Bu. Semangat. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Erni tentang yang namanya TB ya Bu ya. Yang mana tahun ini temanya adalah berinvestasi untuk mengakhiri TB, selamatkan nyawa. Nah, mudah-mudahan sahabat bisa menyimaknya. Dan tema kita hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu yaitu tentang mengenal TB untuk anak. Nah, silahkan Bu dipaparkan tentang TB untuk anak hari ini. Iya. Penyakit TB tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak. Nah, bagaimana anak itu bisa terinfeksi TB? Nah, jawabannya adalah adanya kontak langsung dengan orang dewasa yang terinfeksi TB. Misalnya, dalam satu rumah ada orang dewasa yang mengidap TB, dan anak tersebut intens berdekatan dengan orang tersebut, orang yang sakit TBC tadi. Yang kena TB. Iya. Maka anak tersebut dapat terinfeksi TB dari orang dewasa tersebut, gitu. Ya misalnya, kan di Indonesia ini, dalam satu rumah itu ada bapak, ibu, anak. Kadang-kadang ada kakak ya, kadang-kadang ada tante, om, gitu ya. Kadang-kadang ada nenek, kakeknya, gitu. Nah, bila orang dewasa di dalam salah satu orang dewasa di rumah itu, misalnya kakeknya atau neneknya yang punya batuk lama, gitu ya, terus tapi tidak direspon lah atau tidak diperiksakan, ternyata itu TB. Nah, anak ini akan bisa menular, ya bukan terpapar. Anak ini akan terpapar TB dari orang dewasa tersebut, gitu. Oke, terus apa tanda atau gejala TB pada anak tersebut, Bu? Nah, tanda dan gejala TB pada anak tidak khas. Kalau orang dewasa biasanya kan batuk gitu ya. Iya, batuk. Tapi pada anak ini tidak khas. Justru batuk itu gejala yang kesekian gitu. Tetapi anak kelihatan lesu, nah, penurunan berat badan, terus tampak letih gitu ya. Kemudian, kurang nafsu makan bisa juga, Bu? Bisa. Terus kemudian demam yang lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Tetapi demamnya itu juga nggak demam tinggi gitu, nggak panas tinggi, cuma sumber-sumber atau suam-suam kuku gitu. Jadi nggak khas untuk anak ini. Berarti tidak bisa misalnya tidak hanya dari batuk gitu ya Bu ya, tidak khas batuk maksudnya. Batuknya tidak khas yang batuk seperti orang dewasa gitu ya, enggak juga gitu. Nah, itu kita sudah terus
bila dalam satu keluarga itu ada yang batuk, nah kita sudah harus peka gitu. Kitanya Mengerti. harus peka yang Iya. dewasa Bu ya. Gitu ya. Bukan berarti terus anak saya sudah pernah divaksin, misalnya untuk vaksinasi untuk TBC pada anak itu kan BCG gitu. Waktu bayi dia sudah diterima vaksin BCG, masa anak saya masih bisa kena gitu? Bisa. Memang bisa, Bu? Iya gitu ya. Nah, kita perlu waspadai yaitu tadi anak kenapa tampak lesu, letih, lemas gitu ya. Terus kemudian berat badan tidak naik-naik, demam lebih dari 2 minggu, atau demam berulang tanpa sebab, dan demamnya tidak tinggi. Berarti tidak mesti demam tinggi ya Bu ya? Harus Iya, tetap waspada. iya. Kemudian batuk juga bahkan jarang menjadi gejala utama pada anak. Bila mengalami batuk berdahak lebih dari 2 minggu, nah itu juga kita harus waspada gitu ya. Itu tadi gejala dan Itu tandanya. gejalanya. Sekarang ada lagi pertanyaan Bu, bagaimana tuh cara mendiagnosa TB pada anak tersebut Bu? Nah, karena tidak khas tadi ya, pemeriksaan TB pada anak ini tidak seperti orang dewasa. Kan anak ini kadang-kadang susah untuk mengeluarkan dahak ya. Memang untuk diagnosa pastinya memang dari dahak ketemu kuman TBC-nya. Tetapi anak-anak itu kan kalau disuruh batuk, ayo keluarkan dahaknya, malah ditelan ya. Gitu, iya. Jadi agak susah. Nah, oleh sebab itu diagnosa untuk menegakkan diagnosa TB pada anak itu menggunakan sistem pembobotan atau scoring gitu. Kalau ada batuk itu nilainya berapa, berat badan atau keadaan gizinya, misalnya kok anaknya kurus, kalau di KMS itu dia termasuk gizi kurang atau gizi kurang gizi yang berat gitu. Kalau di KMS tuh misalnya di baris atau gambar warna merah atau kuning. Nah, itu kita sudah harus waspada. Kemudian demam tanpa sebab yang jelas tadi. Gitu. Kemudian kontak dengan penderita TB. Nah, ini skornya besar kalau kontak dengan penderita TB. Kemudian ada uji tuberkulin. Jadi tes untuk anak ini ada gitu. Ada khusus ya Bu ya? Khusus iya, disuntik anaknya dengan cairan khusus gitu. Jadi namanya tes tuberkulin. Nah, pemeriksaan kelenjar getah bening di leher, ketiak, lipat paha. Nah, bisa kita raba orang tuanya, misalnya kita yang bisa kita kerjakan, misalnya perhatikan batuknya, misal berat badannya, demamnya, hangat-hangat kuku. Jadi kalau ada anak kecil di rumah, tolong disediakan termometer. Kemudian diperiksa lehernya, diraba lehernya, ada nggak benjolannya, ketiaknya gimana, lipat pahanya gimana, tetap harus diraba. Itu apa? Loh, kok teraba benjolan ya di leher anak saya? Nah, itu tanda kita harus waspada, bawa anaknya ke puskesmas atau anaknya ke rumah sakit. Atau pembekaan, ada kenapa tulang belakang anak saya kok membengkak gitu. Terus sendi panggul, sendi lutut, jari-jari tangan atau kaki kok ada pembengkakan, itu juga sudah warning. Nah, nanti kalau dari puskesmas misalnya itu sudah dicurigai, nah dokternya akan mengirim ke rumah sakit untuk melakukan uji tuberkulin tadi dan ronsen dada. Nah, dari situ akan kelihatan. Nah, kalau dari gejala-gejala ini, sangat-sangat lebih waspada lagi buat ibu-ibu ya, terutama buat yang mempunyai anak-anak. Ya, lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Berapa lama Bu untuk pengobatan TB anak ini? Apakah cuma seperti orang dewasa 6 bulan? Oke. Pengobatan TB pada anak, cara pengobatan untuk pasien anak dan dewasa itu tidak ada perbedaan. Sama 6 bulan. 6 bulan ya, misalnya Bu sama. ya.
semua pasien wajib mengikuti pengobatan selama 6 bulan dengan kombinasi beberapa jenis obat. Jadi obat TB itu tidak satu macam atau beberapa macam gitu. Iya. Hanya yang membedakan obat TB pada anak dan dewasa itu adalah dosisnya. Dosisnya memang. Ya, kalau dosis pada anak itu berdasarkan berat badannya, gitu. Jadi begitu datang anaknya berat badannya berapa, nanti kontrol lagi berat badannya berapa, diukur. Nah harapannya itu harus naik berat badannya itu. Nah kunci keberhasilan penyembuhan adalah dosis yang tepat, durasi pengobatan yang sesuai, jadi lamanya sesuai. Artinya jangan sembarangan dosis ya Bu? Iya, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Iya, tidak sembarangan. Terus minum obatnya juga harus sesuai jadwal, tidak boleh lupa sedikit pun. Gitu. Itu harus diingat. Iya, kadang-kadang kan kalau diminumkan pagi ya harus pagi terus, kalau malam terus. Lupa gitu. Besok lagi didobel, oh bukan seperti minum pil KB. Kalau hari ini lupa besok didobel nggak bisa gitu. Nah, sebaiknya harus punya jadwal yang ketat, memang harus perhatian khusus gitu. Jadi kalau sudah misalnya kalendernya dicontek kah apa kayak gitu, jadi orang tua sudah harus paham tentang ini gitu. Oke, nah tadi sudah dikatakan oleh Ibu Dokter jangan asal-asalan minum obat dan memang harus benar-benar diperhatikan katanya, sesuai dengan aturan. Iya. Ya. Dan apakah anak dapat sembuh total dari TB tersebut, Bu? Anak, ya penyakit TB ini memang menular tapi dan sesuai jadwal. Nah ini penting ini Bu ya. Ya, bila dalam masa pengobatan anak telah memperlihatkan perbaikan, nafsu makannya meningkat, berat badannya naik, tidak ada lagi demam, tidak lesu, maka pengobatan tetap harus dilanjutkan sampai selesai. Bukan terus anak saya sudah nafsu makannya sudah baik, berat badannya sudah naik gitu, terus kasihan kalau dikasih minum obat terus artinya nanti, sesuai jadwal tadi ya Bu. Iya, terus nanti kasihan nanti ginjalnya bagaimana kayak gitu. Nah kita memang kasihan kepada anak, tapi biasanya harus tadi itu sesuai dengan dosisnya, sesuai jadwalnya dan durasinya. Kenapa kok tidak boleh di stop? Iya. Nah itu penting. Iya, karena bila dosisnya tidak tepat atau jadwalnya tidak sesuai, atau kita memotong sudah cukup di sini tidak tuntas pengobatannya, maka kuman TB dapat membentuk sistem kekebalan terhadap obat-obatan tersebut. Jadi kebal nanti kumannya, belum mati dia, gitu. Jadi kebal terhadap obat itu, sehingga kalau dikasih dia sakit lagi TB, dikasih obat itu lagi nggak mempan lagi. Iya, gitu. Akibatnya kuman TB menjadi kebal dengan obat yang ada. Jadi itu tadi kuncinya, harus sesuai dosis, sesuai jadwalnya dan durasinya, sehingga anak mengalami kesembuhan total. Iya. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang mempunyai anak di rumah itu jelas ya, bahwa harus dengan sesuai dosisnya, jadwalnya, dan lamanya. Nah, oke. Nah, yang pasti memang banyak Bu biasanya anak tuh misalnya dilihat tuh sehat gitu ya Bu ya. Iya. Wah, koler atau malas ngasih obat. Memang itu seperti itu banyak ya, gitu. Kasihan nanti anaknya sudah sehat kok gitu. Ya itulah risikonya. Nah artinya harus sesuai dengan aturan ya Bu ya. Iya. Oke. Nah nanti kita akan lanjut Bu dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan Ibu sampaikan. Nah, setelah satu lagu lagi ya Bu ya. Kita break, tetap di RSPD Kapuas 91,4 FM. Jangan kemana-mana buat semuanya. Hal yang disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan buat sahabat atau pendengar setia dimanapun berada bisa menyimak ya, dan bisa mengambil manfaat yang disampaikan beliau.
Nah Bu, Isan pengen tahu dulu sebelum kita masuk di kesimpulan Bu, untuk daerah kita sendiri Bu, Kabupaten Kapuas, bagaimana nih tentang penyakit TB ini Bu? Penyakit TB di Kapuas ini juga masih belum tereliminasi. Belum tereliminasi ya Bu ya? Ya, dan sama seperti di daerah lain di seluruh dunia, sempat terbengkalai juga. Karena COVID tadi Karena Bu? COVID, iya benar sekali. Iya. Jadi orang sudah, misalnya speed kecepatannya waktu sebelum COVID itu 80 km per jam, begitu kena COVID langsung semua perhatian tertuju di COVID, lupa COVID, dengan TB. Iya. Seperti itu. Jadi Memang berasa banget adanya COVID ya Bu ya? iya benar sekali. Nah itu yang akhirnya sepertinya kita mulai merangkak kembali untuk membenahi cakupan tentang pasien-pasien TB ini. Artinya untuk wilayah kita sendiri khususnya memang perlu diwaspadai gitu ya Bu ya? Iya. Oke, langsung Bu, kita akan menyingkat waktu nih. Silahkan Ibu menyampaikan kesimpulan kita di pagi hari ini. Oke, silahkan. Penyakit TB itu sebenarnya tidak hanya menyerang paru, bisa menyerang di semua organ tubuh kita gitu ya. Misal pada anak itu yang berat itu penyakit selaput TBC, selaput otak, meningitis TB. Itu anak-anak kecil itu tiba-tiba misalnya kejang gitu ya, panas kejang. Kejang tiba-tiba Ibu. Iya, kejang. Nah, kadang-kadang kita lupa loh untuk berpikir tentang TB gitu. Jadi harus diperiksa juga. Nah, kemudian juga ada TB yang TBC paru tapi berat sekali. Jadi kumannya itu banyak di parunya. Jadi kalau gambaran ronsennya itu seperti badai pasir gitu, bintik-bintik. Seperti banyak pasir ya Bu? Iya. Waduh. Nah, parunya itu akhirnya tempat untuk, kan paru itu untuk menampung oksigen. Nah, kalau semuanya terinfeksi kuman TB, oksigennya yang tertampung jadi sedikit, anaknya pasti sesak. Nah, itu resiko untuk terjadi kematiannya sangat besar. Nah, penyakit TB ini masih banyak ditemukan di seluruh dunia. Tidak hanya di negara miskin berkembang, di negara maju pun masih ada, di Amerika pun masih ada. Artinya ini penyakit dunia ya Bu ya? Iya, masih penyakit di seluruh dunia. Penyakit seluruh dunia. Dan diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Penyakit TB tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga menyerang anak-anak. Nah, gitu ya. Kemudian penyakit TB adalah penyakit yang mematikan, tetapi penyakit TB dapat disembuhkan secara tuntas dengan obat-obatan yang dikonsumsi dengan tepat dan tuntas. Tepat dosis, tepat obat, tepat jadwal, serta tuntas pada masa pengobatannya. Itu tepat dan tuntas. Gitu ya. Iya, berarti pada intinya adalah buat yang mungkin ada yang terkena TB saat ini, ingat harus disiplin. Tadi betul ya, sekali. Nah, disiplin itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau disiplin, insya Allah penyakitnya akan meningkat ya Bu ya. Iya, benar. Okay. Pengobatan TB yang tidak tepat dan tuntas mengakibatkan kuman TB yang kebal. Resisten terhadap obat-obatan. Itu yang paling ditakutkan tadi ya Bu ya. Benar. Jadi kadang-kadang kan masyarakat kita itu masih gini, batuk lama gitu. Beli obat aja sendiri di apotek. Nah, dosisnya nggak tepat, kemudian macamnya obatnya nggak tepat juga. Nah, itu juga mengakibatkan kebal. Oh ya, perlu diingat bahwa obat-obatan TB ini masih gratis. Tidak usah beli. Berarti gratis. Itu informasi yang paling penting itu. Iya. Gratis. Nah, daripada Anda ke apotek membeli, nah sudah nggak jelas obatnya, ya.
terus kemudian dosisnya nggak jelas juga gitu, lebih baik datang ke puskesmas. Ada pengobatan yang sudah disediakan oleh pemerintah gratis, untuk anak, untuk dewasa, gratis semua. Berarti jangan malas buat pergi ke rumah sakit atau puskesmas ya Bu ya. Betul, karena kalau sudah kebal terhadap obat-obat lini pertama itu berat sekali. Untuk pengobatan lini kedua lebih banyak obatnya, lebih tidak nyaman di tubuh kita, dan pasti lebih mahal. Karena mantul tadi ya Bu. Obatnya tidak bereaksi ya Bu ya. Betul sekali. Kalau sudah kena lini kedua itu, ya itu tadi berat di ongkos. Berat di ongkos. Nah itu yang pemerintah kalau bisa tidak sampai resisten gitu, karena berat di pemerintah juga. Kasihan pemerintahnya yang harusnya uangnya bisa untuk yang lain, tapi untuk mengobati TBC terus. Seperti itu. Itu ya. sebenarnya dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah menyiapkan buat orang yang TB tersebut ya Bu ya. Betul, iya. Tinggal mungkin masyarakatnya aja yang mungkin masih malas buat memeriksakan diri gitu. Oke. Tingginya kasus TB di suatu negara akan mempengaruhi loh pembangunannya, perekonomian suatu negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia. Maju. Meskipun kita bukan negara miskin, tetapi kita belum negara maju. Belum. Masih berkembang. Nah, kalau berkembang terus nggak maju-maju nanti. Nggak maju-maju. Ya, itulah sebabnya diperlukan investasi yang besar untuk mengeliminasi penyakit TB di seluruh dunia. Nah, untuk yang pasti untuk menyelamatkan nyawa manusia itu sendiri. Benar sekali. Itu tadi deh. Oke, makasih Bu untuk informasinya di pagi hari ini, spesial dalam peringatan Hari TB sedunia ya. Tanggal 24 Maret 2022. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Erni. Semoga selalu diberikan kesehatan Bu. Terima kasih. Sukses dalam aktivitas, lancar dalam aktivitas maksudnya. Dan yang pasti sampai jumpa kembali sahabat dimanapun berada di kegiatan acara ini selanjutnya ya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.